Rudi Mas'ud, dia adalah gubernur Kalimantan sebelumnya memang. Tapi insya Allah hari ini dia harus turun. Hidup rakyat Kalimantan Timur. Ya Allah. Cewek-cewek atau wanita kita rakyat Kalimantan Timur menginginkan kemerdekaan dalam kehidupan kami, bukan dari mulut saja, jangan berandai-andai, tapi kenyataan yang kami minta. Semoga Bapak Gubernur keluar kemari untuk hadapi kami semuanya. Harta Gubernur Kaltim disorot usai polemik mobil dinas 8,5 miliar rupiah, utangnya 137 miliar rupiah. Nama Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud kembali menjadi sorotan publik setelah polemik pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Di tengah perdebatan tersebut, dalam 1 tahun ini sudah berapa kali nih kata maaf dikeluarin oleh Gubernur Kaltim. Pertama masalah mobil dinas, rumah dinas, kursi pijat sekarang ini ya. Nanti beliau akan minta maaf lagi kepada Pak Prabowo dan adiknya karena sudah menyamakan saudara gubernur, saudara beliau dengan adiknya Pak Prabowo Subianto. Padahal secara fungsi sudah jelas sangat jauh berbeda. Tapi ini gubernur yang paling banyak nih, paling banyak menghamburkan kata-kata maaf, tapi tidak berubah-berubah dari kesalahan. Baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Saya juga memahami di tengah masyarakat masih banyak kebutuhan dasar yang harus kita benahi. Oleh karena itu, ketika muncul informasi terkait renovasi rumah jabatan dengan nilai yang cukup besar, termasuk di dalamnya beberapa item yang menjadi sorotan seperti kursi pijat dan akuarium air laut. Sebagai salah satu masyarakat Kaltim yang baik, saya sudah memaafkan Bapak atas kesalahan-kesalahan Bapak yang sebelumnya. Lalu saya pun sudah menyiapkan Pak rasa maaf untuk kesalahan Bapak yang akan Bapak perbuat berikutnya. Saya sudah mempersiapkan rasa maaf itu Pak. Ditunggu Pak kesalahan berikutnya dan permintaan maaf yang berikutnya untuk kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Warga Kaltim, lu udah denger gak video ini? Ternyata masyarakat Kaltim bisa dapat 5 juta tuh sebulan dari hasil kekayaannya Kalimantan Timur. Asli ini kocak banget, ngebuka banget pikiran. Jadi lu harus nonton sampai akhir, tonton sampai akhir ya, biar lu tahu seberapa kayanya Kalimantan Timur, seberapa hebatnya Kalimantan Timur. Pak Gubernur juga jangan cuma iya betul-betul bisa, tapi laku harusnya malu sih kalau harus diajarin sama gubernur sebelah. Ini orang Kalimantan Timur kan nggak usah kerja juga bisa hidup. Jangan. Nggak, kalau ngomong pendapatan ya Pak, kalau ngomong pendapatan negara ya, dan kalau ngomong pendapatan negara, artinya kalau dari sisi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja, benar. Sebenarnya cukup. Sudah cukup. Iya. Kita kalau ngomong fair, cukup. Kalau ngomong fair, cukup. Artinya hasil pendapatan dari tambang itu dikelola, kemudian dibagikan dalam bentuk gaji para warga. Menurut saya bisa cukup. Karena penduduknya cuma 4 juta. Setuju. 4 juta itu kalau per kepala keluarga berarti kurang lebih 1 juta kepala keluarga. Ya. 1 juta kepala keluarga, kalau tiap bulan dikasih 5 juta rupiah, ya, jadi 5 juta kali 5 triliun. Hanya 5 triliun. Cukup. Mantan Gubernur Kalimantan Timur, Isra Nur, memberikan komentarnya terkait dengan polemik mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur saat ini ya. Nah teman-teman, komentar atau tanggapan Pak Isra Nur nih karena ditanya oleh wartawan ya, bukan karena inisiatif beliau untuk nimbrung dalam polemik ini ya. Nah itu perlu digarisbawahi. Jadi Pak Isra Nur ini membantah pernyataan yang menyebut bahwa Gubernur Kalimantan Timur itu tidak memiliki mobil dinas, sehingga Rudi Mas'ud saat ini hanya menggunakan mobil pribadinya. Ini dibantah oleh Pak Isra Nur karena pada saat Pak Isra Nur ini meninggalkan jabatan Gubernur Kalimantan Timur, mobil Toyota Lexus ya, mobil yang memang powerful, yang memang performanya luar biasa, itu masih sangat bagus ya. Mesinnya masih kuat, masih bertenaga, dan tidak ada kekurangan apapun ya. Jadi alasan bahwa gubernur tidak memiliki mobil dinas yang layak ya, atau yang sesuai kebutuhan, itu tidak masuk akal ya. Isra Nur ini sangat paham bahwa mobil Lexus yang pernah digunakannya itu sangat handal, digunakan di medan-medan berat teman-teman. Jadi ini membantah pernyataan bahwa Gubernur Kalimantan Timur tidak memiliki mobil dinas. Nah,
saya ingin menanggapi teman-teman bahwa pembelian pengadaan fasilitas pejabat, ya, kepala daerah di pemerintahan itu bukan atas dasar keinginan pribadi. Itu sudah mempertimbangkan analisis terkait dengan kebutuhan, kemanfaatan, efisiensi, keterbukaan, dan lain sebagainya. Jadi tidak benar kalau misalnya ada kepala daerah yang berpikiran bahwa kalau dia sudah menjadi kepala daerah, bahwa fasilitas-fasilitas kepala daerah sebelumnya itu harus diganti, harus membeli fasilitas baru. Ini kan sebuah pikiran yang sesat. Ini sebuah tradisi yang memang harus dihilangkan, yang tidak memberikan manfaat apapun kepada masyarakat. Kalau ini terus dilakukan, bisa kacau pemerintahan ini, bisa semakin merana dan menderita masyarakat. Jadi hedonisme, elitisme, eksklusivisme di pejabat-pejabat kita di Kaltim ini harus sudah dimusnahkan, harus sudah dihilangkan. Tidak boleh berpikiran seperti itu hanya karena bahwa kendaraan ini pernah digunakan oleh kepala daerah sebelumnya, maka ketika dia dilantik menjadi kepala daerah yang baru, maka semuanya harus dihilangkan, harus ditinggalkan. No ya, ini koreksi. Bali, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud mendapat kritikan keras dari masyarakat Kalimantan Timur. Pasalnya, ya, Rudi Masud secara tiba-tiba memproses pergantian Direktur Utama Bank Kaltim Tara, Muhammad Yamin, yang masa jabatannya masih menyisakan 2 tahun lagi hingga di tahun 2028. Nah, yang membuat ini menjadi kontroversi teman-teman, karena 2 kandidat yang akan menggantikan Muhammad Yamin itu bukan orang yang berdomisili atau bukan warga Kalimantan Timur teman-teman. 2 orang kandidat ini berasal dari luar Kaltim dan merupakan figur eksternal Bank Kaltim Tara teman-teman. Yang satu Romi Wijayanto berasal dari Jakarta, dan satunya lagi Amri Moraga berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Nah, inilah yang membuat masyarakat Kaltim menjadi panas. Kenapa harus memilih orang dari luar? Nah, sebagian teman-teman berspekulasi yang akan terpilih nanti yakni Amri Moraga yang berasal dari Sulawesi Selatan teman-teman. Kalian pasti tahu alasannya seperti apa kan? Nah, tapi teman-teman, dalam sistem perbankan itu tidak mengenal orang daerah, orang luar teman-teman, karena standarnya itu universal dan mengacu pada profesionalisme meritokrasi teman-teman. Orang luar maupun orang daerah itu tidak menjamin bahwa mereka lebih baik teman-teman ketika diperbandingkan. Maka dari itu dalam regulasi dan standar OJK ya, dan Bank Indonesia itu tidak mengenal orang luar daerah, orang daerah, karena memang kualifikasinya berbasis kompetensi, integritas, dan akseptabilitas teman-teman. Bank Kaltim Tara sebagai entitas perbankan tentu diatur dengan regulasi yang ketat teman-teman. Karena apa? Karena resiko dalam industri perbankan itu bersifat sistemik dan mengancam stabilitas moneter nasional kalau tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu kalau kita berbicara industri perbankan, kita tidak boleh bersifat kedaerahan, tidak boleh tertutup teman-teman ya, tidak boleh eksklusif dalam berpikir. Maka dari itu ini hal yang penting harus dipahami ya, agar kita lebih terbuka dalam menyikapi kontroversi yang terjadi. Nah, tapi kan pertanyaannya, apakah memang benar-benar tidak ada figur lain ya, figur orang daerah yang bisa bersaing dengan 2 kandidat ini? Nah, ini jadi pertanyaan kita. Atau ada, tapi karena memang ada perbedaan politik, ada persinggungan politik, kemudian orang-orang ini tidak diakomodir. Saya malah menjadi ragu, apa benar ya Bank Kaltim Tara yang besar ini itu tidak melakukan kaderisasi di internal mereka? Nah, apakah kaderisasi yang dilakukan selama bertahun-tahun ini tidak diterima oleh Gubernur Kalimantan Timur saat ini Rudi Masud? Yaitu apakah karena ada persoalan-persoalan politik atau persoalan-persoalan non teknis lainnya yang kita tidak tahu ya. Tinggal Pak Gubernur Kaltim Rudi Masud yang menjelaskan kenapa dia tidak mengakomodir orang-orang daerah untuk bersaing dengan kandidat-kandidat yang dari luar. Saya rasa begitu teman-teman ya. Kalian udah dengar, udah lihat berita yang ini, video ini belum? Kalau belum, lu tonton dulu ya sampai habis ya. Pokoknya intinya tuh kata Pak Bambang ini, aksi demo tanggal 21 nanti itu tuh bukan bener-bener dari masyarakat yang udah nggak suka sama Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernurnya, tapi ada muatan politik. Jadi dengan lantangnya dia bilang ini tuh aksi tanggal 21 ini tuh karena sakit hati lawan politik tahun kemarin. Kalau menurut aku ya, sejauh aku mengikuti perkembangan berita tentang Kaltim ini ya, nggak tahu ya emang betul ada muatan politik apa enggak, tapi sepengetahuan aku nih, dulu itu kalau nggak salah Bapak Irsanur tidak pernah mau mengomentari gubernur yang baru perihal waktu itu mobil 8,5 M ya. Pokoknya sepengetahuan aku waktu itu lihat info-info di media, waktu di wawancara ini bagaimana pendapat Irsanur tentang Gubernur Rudi Masud, dia tuh nggak komen sama sekali, nggak komen. Sampai si Sudarno dia nge-spill bilang bahwa jangankan 8,5 M buat mobil, dulu gubernur yang dulu itu sewa 2 miliar buat helikopter aja ya. Mulai dari situlah gue lihat info-info media bahwa Bapak Irsanur mulai nih ikut mengomentari karena udah disinggung duluan.
Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah benar-benar ini ada muatan dari kekalahan Pilgub kemarin atau memang real masyarakat yang udah gedek banget sama kebijakan Pemprov? Kalau menurut aku tim dari Bapak Gubernur kurang bijak deh kayaknya mengeluarkan statement kayak gini. Karena ya emang kayaknya masyarakat tuh bukan karena kalah politik, tapi karena emang kebijakan Pemprov yang udah bikin sakit hati masyarakat. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Apakah kalian nih tim-tim sakit hati atau benar-benar dari perjuangan rakyat suara masyarakat Kaltim? Komen.